Breaking news, kabar gembira hari ini. Setelah FIFA resmi berikan hadiah super istimewa untuk Timnas Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil langkah luar biasa jenius kayak gini demi masa depan cerah Garuda. Keputusan berani ini diyakini bakal bawa Indonesia melangkah lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Fans Garuda Auto bahagia. Apa sebenarnya hadiah spesial dari FIFA itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Wah, kejutan besar kembali datang. Bocoran A1 Super mengejutkan terungkap. Ternyata PSSI sedang melakukan lobi khusus ke AFC soal kartu kuning kontroversial Martin Paes. Benarkah kiper andalan Garuda ini bisa tampil di laga krusial versus Cina di GBK? Dan apakah AFC diam-diam sudah setujui pengajuan banding PSSI? Fakta mengejutkan ini bisa ubah segalanya. Simak detail lengkapnya di sini. Kejutan super spesial hampiri Garuda. Pimpinan KNVB akhirnya buka suara dan beri kabar terbaru yang sudah lama dinanti fans Timnas Indonesia. Uji coba lawan tim Belanda beneran segera terwujud dan bisa terlaksana dalam waktu dekatkah? Benarkah laga spektakuler ini bakal digelar di akhir Mei? Dan jadi modal kuat jelang duel hidup mati kontra Cina dan Jepang. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wah, Auto bikin geger publik sepak bola Indonesia. Oxford United tiba-tiba coret bos Indonesia dari daftar petinggi klub. Ada apa sebenarnya di balik keputusan mengejutkan ini? Apakah ini berimbas langsung pada masa depan Marcelino Ferdinand dan Ole Romani dengan terancam kehilangan tempat di klub? Simak fakta lengkapnya. Benar-benar bikin geger se-ASEAN. Timnas Indonesia resmi cetak sejarah baru yang super mengagumkan di kancah Asia Tenggara. Thailand dan Vietnam auto ketar-ketir melihat Garuda bangkit secepat ini. Belum lagi Indonesia kini jadi satu-satunya tim ASEAN yang punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya yang bakal bikin bangga. Nah ini dia. Akhirnya terbongkar jelas fakta 3 titik lemah Timnas Indonesia era Patrick Kluivert yang masih jadi PR besar. Harus segera dibenahi sebelum laga panas lawan Cina di laga penentuan mendatang. Jika tidak diatasi, bisa bahayakan peluang Garuda lolos ke ronde keempat. Apa saja 3 kelemahan fatal itu? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news, kabar gembira hari ini. Setelah FIFA resmi berikan hadiah super istimewa untuk Timnas Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil langkah luar biasa jenius kayak gini demi masa depan cerah Garuda. Keputusan berani ini diyakini bakal bawa Indonesia melangkah lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Fans Garuda Auto bahagia. Apa sebenarnya hadiah spesial dari FIFA itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa bangga atas pencapaian terbaru Timnas Indonesia di peringkat FIFA. Tim Merah Putih berhasil naik 4 peringkat dari 127 ke 123 setelah menjalani pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Namun mereka bangkit dan meraih kemenangan atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Kemenangan atas Bahrain menjadi faktor utama yang membantu Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA. Peringkat 123 dunia ini menjadi posisi terbaik Timnas Indonesia dalam 15 hingga 16 tahun terakhir. Sebelumnya peringkat terbaik Garuda adalah 120 dunia pada Desember 2009. Alhamdulillah, kemenangan atas Bahrain kemarin membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat, ujar Erick Thohir. Indonesia sekarang berada di posisi 123 dunia dan ini merupakan posisi terbaik dalam 15 tahun terakhir. Posisi Timnas Indonesia masih berpeluang untuk terus meningkat.
Pasalnya mereka masih akan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Cina pada 5 Juni dan melawan Jepang pada 10 Juni 2026. Jika timnas Indonesia mampu meraih hasil positif dalam 2 laga ini, peringkat FIFA bisa naik lebih tinggi. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI memiliki target ambisius, yaitu membawa timnas Indonesia masuk dalam 100 besar peringkat FIFA. Kami akan terus bekerja keras, kata Erick Thohir. Kami juga berusaha untuk membawa Indonesia masuk ke dalam peringkat 100 besar dunia. Dengan performa yang terus meningkat dan dukungan penuh dari PSSI serta para penggemar, timnas Indonesia semakin dekat dengan sejarah baru di sepak bola dunia. Wah, kejutan besar kembali datang. Bocoran A1 Super mengejutkan terungkap. Ternyata PSSI sedang melakukan lobi khusus ke AFC soal kartu kuning kontroversial Martin Paes. Benarkah kiper andalan Garuda ini bisa tampil di laga krusial versus Cina di GBK? Dan apakah AFC diam-diam sudah setujui pengajuan banding PSSI? Fakta mengejutkan ini bisa ubah segalanya. Simak detail lengkapnya di sini. Kiper utama timnas Indonesia Martin Paes dipastikan absen saat Garuda menghadapi Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Paes tidak bisa tampil karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Kartu kuning kedua didapatnya saat menghadapi Bahrain, di mana ia dinilai mengulur waktu oleh wasit. Keputusan ini membuatnya harus menjalani hukuman larangan bermain di pertandingan berikutnya melawan Cina. Namun, PSSI tidak tinggal diam. Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut dikabarkan sedang mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC agar hukuman Paes bisa dibatalkan dan ia tetap bisa bermain. Martin Paes mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak bisa membela timnas Indonesia di laga penting ini. Sayangnya saya diskors untuk pertandingan berikutnya, ujar Paes dikutip melalui kanal YouTube FC Dallas. Paes juga melihat upaya serius dari PSSI yang sedang memperjuangkan banding agar dirinya bisa tetap bermain. Mereka PSSI masih berjuang untuk itu, mereka mungkin sudah mengajukan dengan cara yang benar. Bagi Paes, bermain di kandang sendiri seperti di GBK adalah pengalaman luar biasa dan melewatkan laga ini tentu menjadi kerugian besar. Paes juga menyoroti pentingnya kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di pertandingan sebelumnya. Kemenangan itu semakin membuka peluang Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat grup C dan setiap poin menjadi sangat krusial dalam perjalanan kualifikasi. Absennya Paes tidak menjadi masalah besar bagi pelatih Patrick Kluivert karena timnas Indonesia masih memiliki beberapa kiper lain yang bisa diandalkan seperti Emil Audero, Hernando Ari, atau Nadeo Argawinata. Dengan absennya Paes, peluang bagi Emil Audero untuk mencatat debutnya bersama timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Laga melawan Cina akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Meskipun tanpa Maarten Paes, Patrick Kluivert masih memiliki opsi kiper berkualitas yang siap menjaga gawang Garuda. Kejutan super spesial hampiri Garuda. Pimpinan KNVB akhirnya buka suara dan beri kabar terbaru yang sudah lama dinanti fans timnas Indonesia. Uji coba lawan tim Belanda beneran segera terwujud dan bisa terlaksana dalam waktu dekatkah? Benarkah laga spektakuler ini bakal digelar di akhir Mei? Dan jadi modal kuat jelang duel hidup mati kontra Cina dan Jepang. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Rencana pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan timnas Belanda bukan sekadar rumor belaka. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB telah mulai membahas kemungkinan duel ini secara internal, termasuk berkoordinasi dengan tim pelatih timnas Belanda. Wacana pertandingan ini muncul setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunjungi kantor KNVB di Zeist, Belanda pada akhir Januari 2025.
Dalam kunjungan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah potensi kerjasama antara PSSI dan KNVB, termasuk rencana uji coba antara kedua negara. KNVB sendiri telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan terkait pertandingan ini memang telah dilakukan. Sekretaris Jenderal KNVB Guy de Jong menyatakan bahwa pihaknya telah membahas kemungkinan laga ini bersama Direktur Teknik Nigel de Jong serta tim pelatih Belanda yang dipimpin Ronald Koeman. Meskipun rencana ini telah dibahas, realisasinya dalam waktu dekat masih sulit dilakukan. Salah satu alasan utamanya adalah kesibukan kedua tim yang masih berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pelatih nasional juga memiliki pandangan mereka terkait hal ini, yakni sulit digelar dalam waktu dekat. Tentu saja, mereka melihatnya dari sudut pandang olahraga, kata Guy de Jong, dikutip dari Football International. Kami sudah membahas ini dengan Direktur Teknik Nigel de Jong. Ini akan sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Namun akan sangat menyenangkan jika kami bisa mengaturnya suatu hari nanti, tambahnya. Belanda saat ini tengah fokus dalam kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa setelah tersingkir dari babak perempat final UEFA Nations League tahun ini. Putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa sebenarnya sudah dimulai sejak Maret 2025. Namun Belanda yang tergabung dalam grup G baru akan memulai pertandingan mereka pada Juni 2025 dan kualifikasi ini akan berlangsung hingga November 2025. Sementara itu, Timnas Indonesia juga sedang menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda masih memiliki 2 laga penting dalam grup C menghadapi Tiongkok di Jakarta pada 5 Juni 2025 dan bertanding melawan Jepang di Osaka pada 10 Juni 2025. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C yang masih termasuk dalam zona lolos ke putaran keempat. Jika Indonesia mempertahankan posisi ini, mereka akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia pada Oktober 2025. Meskipun pertandingan antara Indonesia dan Belanda belum bisa terlaksana dalam waktu dekat, baik KNVB maupun PSSI tetap terbuka untuk mewujudkannya di masa mendatang. Namun dengan jadwal padat yang dimiliki kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan ini kemungkinan baru bisa terwujud setelah agenda internasional utama selesai. Wah, auto bikin geger publik sepak bola Indonesia. Oxford United tiba-tiba coret bos Indonesia dari daftar petinggi klub. Ada apa sebenarnya di balik keputusan mengejutkan ini? Apakah ini berimbas langsung pada masa depan Marcelino Ferdinand dan Ole Romani dengan terancam kehilangan tempat di klub? Simak fakta lengkapnya. Oxford United baru-baru ini dikabarkan telah mencoret nama Anindya Bakri dari daftar petinggi klub. Padahal bersama Erick Thohir, ia merupakan salah satu pemegang saham terbesar di klub tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan investasi Indonesia di Oxford United serta dampaknya terhadap pemain asal Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Sejak 2022, Anindya Bakri dan Erick Thohir telah menguasai 51% saham di Oxford United. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, mereka berperan besar dalam mendukung pemain asal Indonesia untuk berkarier di Liga Inggris, khususnya di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Keberadaan mereka juga menjadi faktor utama yang memungkinkan Marcelino Ferdinand bergabung dengan klub ini. Marcelino didatangkan dari KMS Kadeinse pada bursa transfer musim panas lalu, meski sejauh ini baru tampil dalam satu pertandingan di ajang Piala FA. Selain itu, Oxford United juga merekrut Ole Romani yang kini berstatus sebagai pemain timnas Indonesia. Bahkan Romani menjadi rekrutan termahal klub pada Januari 2025 setelah dibeli dari FC Utrecht. Sejauh ini ia menunjukkan performa cukup baik dengan mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan di divisi Championship. Pada akhir Maret 2025, media Inggris melaporkan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa Anindya Bakri dan Horst Geitke tidak lagi tercatat sebagai pemegang kendali signifikan di Oxford United.
CEO Oxford United Tim Williams menjelaskan bahwa perubahan ini berkaitan dengan aturan kepemilikan saham. Jika Anda memiliki lebih dari 25% saham suatu organisasi, Anda akan terdaftar sebagai orang dengan kendali signifikan. Jika saham Anda 25,1%, Anda ada dalam daftar. Tapi jika turun ke 24,9%, maka Anda tidak tercatat di daftar tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham Anindya Bakri kini berada di bawah 25%. Meski demikian, Williams menegaskan bahwa komunikasi dengan para pemegang saham, termasuk yang berasal dari Vietnam, Singapura, dan Indonesia, tetap berjalan seperti biasa. Dengan berkurangnya kepemilikan saham Anindya Bakri, muncul kekhawatiran bahwa pemain Indonesia di Oxford United bisa terdampak. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub mengenai perubahan kebijakan terkait Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Selama performa mereka tetap baik dan sesuai dengan kebutuhan tim, peluang untuk bertahan di klub masih terbuka. Namun, jika kepemilikan saham Indonesia terus berkurang, masa depan kedua pemain ini bisa menjadi tanda tanya besar. Pencoretan Anindya Bakri dari daftar petinggi Oxford United menunjukkan adanya perubahan dalam struktur kepemilikan klub. Meski demikian, pihak manajemen memastikan bahwa komunikasi dengan para pemegang saham tetap berjalan normal. Bagi Marcelino Ferdinand dan Ole Romani, situasi ini bisa berdampak pada masa depan mereka di Oxford United. Namun selama mereka tetap menunjukkan performa yang baik, mereka masih berpeluang bertahan dan terus berkembang di kompetisi sepak bola Inggris. Benar-benar bikin geger se-ASEAN. Timnas Indonesia resmi cetak sejarah baru yang super mengagumkan di kancah Asia Tenggara. Thailand dan Vietnam auto ketar-ketir melihat Garuda bangkit secepat ini. Belum lagi Indonesia kini jadi satu-satunya tim ASEAN yang punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya yang bakal bikin bangga. FIFA baru saja merilis peringkat terbaru untuk tim nasional sepak bola di seluruh dunia pada Kamis 3 April 2025. Daftar ini memperlihatkan posisi negara-negara Asia Tenggara setelah menyelesaikan rangkaian pertandingan di FIFA Matchday Maret 2025. Thailand masih menjadi negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar FIFA terbaru. Namun meski meraih 2 kemenangan, posisi mereka justru mengalami penurunan. Dalam pertandingan terakhir, Gajah Perang sukses mengalahkan Afghanistan dan Sri Lanka dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Namun hasil tersebut tidak cukup untuk mempertahankan posisi mereka, sehingga Thailand turun 2 peringkat ke posisi 99 di dunia. Sementara itu, Vietnam menunjukkan performa gemilang sepanjang Maret 2025. Mereka berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dalam laga uji coba dan menang telak melawan Laos di kualifikasi Piala Asia 2027. Hasil ini membuat Vietnam naik 5 peringkat sehingga kini mereka bertengger di posisi 109 dunia. Timnas Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan dalam ranking FIFA terbaru. Skuad Garuda kini berada di peringkat 123 dunia, naik 4 peringkat dibandingkan posisi mereka pada Desember 2024. Kemenangan atas Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi faktor utama yang membantu Indonesia meraih tambahan 10 poin, sehingga totalnya kini mencapai 1.143 poin. Meski Indonesia mengalami peningkatan cukup besar, pencapaian terbaik dalam daftar peringkat FIFA terbaru justru diraih oleh Myanmar. Myanmar berhasil naik 7 peringkat dari posisi 169 ke 162 dunia setelah mengalahkan Afghanistan 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2027. Berikut adalah posisi terbaru tim-tim Asia Tenggara dalam ranking FIFA April 2025. Thailand peringkat 99 turun 2 peringkat. Vietnam peringkat 109 naik 5 peringkat. Indonesia peringkat 123 naik 4 peringkat. Myanmar peringkat 162 naik 7 peringkat, kenaikan tertinggi di Asia Tenggara. Dengan performa yang terus meningkat, peluang tim Asia Tenggara untuk bersaing di kompetisi internasional semakin terbuka lebar.
Indonesia, Vietnam, dan Thailand akan terus berusaha memperbaiki peringkat mereka dalam beberapa pertandingan internasional mendatang. Nah ini dia, akhirnya terbongkar jelas fakta 3 titik lemah timnas Indonesia era Patrick Kluivert yang masih jadi PR besar. Harus segera dibenahi sebelum laga panas lawan Cina di laga penentuan mendatang. Jika tidak diatasi, bisa bahayakan peluang Garuda lolos ke ronde keempat. Apa saja 3 kelemahan fatal itu? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang dan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk meraih 3 poin. Saat ini Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin, sedangkan Cina berada di dasar klasemen atau posisi ke-6 dengan 6 poin. Setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Bahrain di laga terakhir, kepercayaan diri skuad Garuda sedang tinggi. Hasil itu juga menjadi kebangkitan yang manis setelah sebelumnya kalah telak 1-5 dari Australia. Dalam laga melawan Cina, timnas Indonesia punya sejumlah keunggulan. Selain bermain di kandang sendiri dari 4 laga kandang terakhir, Indonesia hanya sekali kalah dari Jepang. Selebihnya mereka bermain imbang 0-0 melawan Australia, menang 2-0 atas Arab Saudi, dan terakhir menang 1-0 atas Bahrain. Namun tim asuhan Patrick Kluivert tetap harus berhati-hati. Meski baru kalah 0-2 dari Australia, Cina dipastikan tak ingin kembali mengalami kekalahan besar di Jakarta. Selain itu, mereka juga akan datang dengan kepercayaan diri dari kemenangan 2-1 atas Indonesia pada pertemuan pertama. Dengan waktu persiapan yang cukup panjang, tim pelatih tentu sudah melakukan banyak evaluasi. Ada beberapa hal penting yang perlu dibenahi Indonesia jika ingin menang atas Cina. 1. Masalah penyelesaian akhir. Saat melawan Bahrain, Indonesia seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol. Ada 2 peluang emas yang terbuang sia-sia. Marcelino Ferdinand yang berdiri bebas di kotak penalti gagal memanfaatkan umpan silang dari Kevin Dix. Eliano Reijnders juga menyia-nyiakan peluang matang dari Ricky Kambuaya. Sudah berhadapan dengan kiper Bahrain, tembakannya justru melenceng dari sasaran. Jika para pemain bisa lebih tenang saat mendapat peluang, seharusnya Indonesia bisa menang dengan skor lebih besar. 2. Kurangnya pelapis untuk Ole Romenyi. Saat ini, lini depan Indonesia sangat bergantung pada Ole Romenyi. Striker andalan Oxford United itu telah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Namun ketergantungan ini cukup berisiko jika sewaktu-waktu ia mengalami cedera. Indonesia memang memiliki Ramadan Sananta Hoki Caraka dan Septian Bagaskara sebagai striker cadangan. Tapi harus diakui performa mereka masih belum selevel dengan Romenyi. Maka dari itu pelatih perlu mencari solusi atau pelapis sepadan sebelum laga melawan Cina digelar. 3. Persiapan yang mepet dan kurangnya chemistry. Kekalahan dari Australia juga mengungkap masalah serius dalam tim, yaitu kurangnya waktu persiapan dan belum terbangunnya chemistry antar pemain, terutama pemain diaspora yang baru bergabung. Sebelum laga lawan Australia, tim hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama. Ditambah dengan kondisi fisik pemain yang kelelahan akibat perjalanan jauh, kerjasama tim jadi tidak solid dan akhirnya kalah telak. Untungnya dalam laga berikutnya melawan Bahrain, Indonesia mampu bangkit dan menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Pertandingan melawan Cina menjadi laga penting yang bisa membuka jalan Indonesia ke babak selanjutnya di kualifikasi. Bermain di kandang dan dengan modal kemenangan atas Bahrain, peluang menang terbuka lebar. Namun perbaikan di sektor penyelesaian akhir, solusi lini depan, serta chemistry antar pemain harus segera dibenahi agar hasil maksimal bisa diraih saat menjamu Cina pada 5 Juni nanti.